kalkulasi SPSS-nya. Terus kita beralih ke data view. Itu kita masuk ke Excel-nya, kita blok semuanya sampai akhir, sampai yang nomor 30. Setelah selesai kita blok semuanya, terus kita copy. Setelah kita copy, nanti kita beralih lagi ke data SPSS-nya. Setelah di data SPSS, kita beralih ke data view, terus kita paste. Terus kita paste with variable names. Setelah selesai, kita beralih ke view variable. Setelah itu, yang keamanannya kita ganti menjadi x.2x2.1 sampai yang terakhir yaitu x2.5. Ini kita ganti satu-satu dulu ya guys. Itu x2.3, x2.4, x2.5. Yang terakhir itu nanti total score. Nah, itu udah yang total score. Setelah itu kita copy yang x2.1-nya itu kita pindahkan ke keamanan yang satunya lagi. Itu kita pindahkan secara manual satu persatu, mulai dari x2.1, x2.2, x2.3, 4, 5, dan yang terakhir itu total skornya. Terakhir itu total skor. Kita paste ke keamanan di situ. Setelah selesai di keamanan, nanti kita akan lanjut yang ke selanjutnya. Kita akan melanjutkan yaitu ke tipenya. Di situ tipenya kita ganti ke numerik semuanya ya. Kita ganti satu persatu ke numerik. Nah, itu kita ganti secara manual ke numerik semuanya sampai yang akhir. Kalau yang itu nanti semuanya kita ganti ke scale. Setelah selesai di scale, kita masuk ke analisis. Kita masuk ke scale, terus ke reliability analysis. Setelah sampai di sini, kita pindahkan x2.1-nya itu sampai x2.5 satu persatu ke sebelahnya. Setelah itu keluarlah data reliability-nya. Kita masuk ke correlates, bivariates. Habis itu kita pindahkan itu x2.1-nya satu persatu sampai ke total score. Setelah itu, setelah selesai semuanya dipindahkan, oke. Tekan OK dan akan keluar data correlation-nya. Next ke descriptive statistik, terus kita explore. Kita pindahkan x2.1-nya satu persatu kembali sampai total score. Setelah itu plot, kita centang normality-nya, setelah itu continue dan OK. Akan keluarlah data-data seperti itu. Setelah semuanya selesai, itu kita cek kembali correlation-nya yang di significant dan kita
nanti akan membandingkannya dengan data yang ada di R. Kita masuk ke sini karena kita ingin membandingkan data correlationnya dengan data R. Karena jika data correlationnya lebih besar daripada data R, maka itu valid. Tapi jika data correlationnya lebih kecil daripada data R, maka itu tidak valid. Karena di sini data R-nya lebih besar daripada correlation, maka data yang kita analisis ini tidak valid. Nah, kurvanya saja sudah tidak normal. Di sini kita bisa lihat semua kurva dan data-datanya. Di sini sama seperti yang pertama, yaitu kita masuk ke data layanan. Setelah itu kita blok semuanya dari awal sampai akhir, terus kita copy, kita masuk ke aplikasi statistiknya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi statistiknya dulu ya. Nah, setelah selesai di sini kita beralih ke data view, terus kita paste yang kita copy tadi ke paste with variable names. Setelah itu kita pindah ke data yang di sebelahnya. Ya, di situ kita akan menghapus ke layanannya tadi, kan kita ganti menjadi x3.1, x3.2, x3.3, x3.4, x3.5, dan yang terakhir itu total skornya. Itu kita ganti setelah itu yang di tipe-nya itu kita ganti semuanya ke numerik terlebih dahulu. Itu kita ganti satu persatu semuanya menjadi numerik. Setelah selesai itu kita hapus lagi layanan yang tadi dan kita pindahkan, kita copy aja yang dari x 3.1-nya itu dan kita pindahkan ke layanan yang satunya lagi. Itu kita pindahkan semuanya sampai nanti ke yang terakhir, yaitu total score. Setelah selesai itu yang di measure-nya itu kita ganti ke scale semuanya. Setelah saya selesai dari scale, kita masuk ke analisis, kita masuk ke scale dan reliability analysis. Setelah dari reliability analysis itu akan keluar yang seperti yang kita tampilkan dan kita pindahkan satu persatu semuanya kecuali yang total score. Setelah itu oke, dan data reliability-nya akan keluar. Setelah data reliability keluar, kita masuk ke correlates, bivarelate, dan kita pindahkan kembali semuanya sampai ke total score. Kalau yang tadi total skornya tidak ikut. Setelah itu oke, dan akan keluarlah data correlation-nya. Next ke descriptive statistik, habis itu ke explore dan masuk ke situ dan kita akan memindahkannya satu persatu sampai ke total score. Setelah itu plot dan kita centang normality-nya, continue dan oke, dan semua datanya akan keluar. Nah, di sini juga nanti kita akan membandingkan correlation dengan
data R-nya kembali. Nah, itu bisa kita lihat kurva-kurvanya. Di situ kita lihat data R-nya dulu ya. Nah, di sini correlation-nya juga sama seperti data yang sebelumnya, itu tidak valid karena correlation-nya lebih kecil daripada data R-nya. Nah, di sini data R-nya lebih besar ya daripada data yang kita analisis tadi. Selanjutnya itu bisa dikatakan datanya normal atau valid, yaitu jika dia lebih dari 0,06. Itu bisa kita lihat kurvanya tidak normal. Nah, bisa kita lihat ya. Bye bye.